Studi kasus pengawetan pangan, analisis teknik, metode pengasapan dan pengawetan kimia pada produk hasil pertanian dan perikanan. Kasus 1. Masalah produk berlendir. Lendir pada ikan asap atau 3 hari di suhu ruang disebabkan oleh aktivitas air yang masih tinggi dan kontaminasi mikroba pasca pengolahan. Kadar air adalah pengaringan yang kurang sempurna mikrobanya, pertumbuhan bakteri pembusuk, oksidasinya, penyerapan uap air dari lingkungan. Solusinya yaitu menerapkan hardel teknologi kombinasi pengasapan lebih lama, pengemasan vakum, dan penyimpanan dingin dengan suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Studi kasus 2 yaitu dampak penggunaan kayu karet. Analisis kimiawi kayu adalah kayu karet memiliki kandungan lateks atau resin yang tinggi saat terbakar. Resin menghasilkan senyawa tar dan asap yang kental namun pahit. Penyebab pahitnya yaitu deposit fenol berlebih dan senyawa pirolis, resin yang tidak sempurna. Warna menjadi gelap disebabkan oksidasi polimer asap pada suhu tidak stabil. Studi kasus 3. Optimasi warna dan aroma. Polietilene adalah lapisan protein di permukaan ikan harus terbentuk agar partikel asap menempel sempurna. Di suhu ruang adalah suhu ideal yang 60-80 derajat Celcius, memicu reaksi Maillard yang memberikan warna coklat keemasan yang khas. Kandungan air, ikan yang terlalu lama basah menolak penetrasi aroma asap sehingga aroma menjadi tidak kuat. Kasus 4 adalah inovasi asap cair. Keamanan pangan. Asap cair diproduksi melalui prosesis dan koordinasi terkontrol. Proses ini menyaring senyawa karsinogenik seperti benzoa atau piren atau PAH. Teknologi kombinasi. Untuk simpan 1 bulan kombinasi asap cat, vakum packaging dan ditambah cold storage. Kasus 5. Risiko suhu terlalu tinggi. Kenapa menjadi keras? Penguapan air permukaan terjadi terlalu cepat, menyebabkan bagian luar mengeras sebelum bagian dalam matang sempurna. Dampak suhu tinggi yaitu denaturasi protein berlebih, kerusakan nilai gizi, dan penurunan daya terima konsumen karena tekstur yang keras atau kering. Kasus 6. Keamanan natrium benzoat. Kesehatan memicu alergi, hiperaktivitas, dan risiko karsinogen jika bertemu vitamin C. Kimiawi, rasa garis dan bau bahan kimia yang menyengat pada sirup. Regulasinya yaitu pelanggaran hukum dan penarikan produk dari pasar. Dosisnya maksimum sirup 600 mg. Hanya efektif pada produk dengan pH rendah, wajib dicantumkan pada label komposisi produk. Kasus 7. Proteksi produk bakery. Kalsium propionat. Untuk produk roti pengawet yang paling cocok adalah kalsium propionat. Targetnya sangat efektif menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri. Keunggulannya tidak mengganggu aktivitas ragi selama proses fermentasi adonan. Stabilitasnya bertahan pada suhu penanganan tinggi. Studi kasus 8. Mekanisme sinergi kimia. Asam sitrat berfungsi menurunkan pH larutan. Natrium benzoat hanya aktif membunuh mikroba jika lingkungan dalam kondisi asam. Natrium benzoat. Dalam pH rendah, benzoat berubah menjadi asam benzoat yang dapat menembus dinding sel mikroba dan mengganggu metabolismenya. Studi kasus 9. Larangan formalin. Kenapa dilarang? Karena karsinogenik terbukti memicu kanker pada manusia. Toksisitas merusak organ ginjal, hati, dan sistem saraf.
atau non-pangan. Formalin adalah pengawet mayat dan disinfektan industri. Alternatif aman, gunakan kitosan pengaman yang benar atau teknologi pendinginan atau rantai dingin. Kasus 10, mekanisme acar atau pickling. Garam menarik air keluar dari sel mikroba sehingga mikroba mengalami dehidrasi dan mati. Cuka menurunkan pH hingga di titik di mana bakteri pembusuk tidak dapat bertahan hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hasil PPT saya dengan mata kuliah Teknologi Pengawetan Pangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.